Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sih yang sebetulnya bikin kita ini manusia? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah sebuah konsep kuno yang mungkin, ya mungkin banget, menyimpan jawaban dari pertanyaan paling mendasar soal siapa kita dan untuk apa kita ada. Para filsuf dari zaman dulu sampai pemikir modern udah lama banget pusing sama pertanyaan ini. Siapakah manusia? Ini bukan pertanyaan main-main loh, ini pertanyaan abadi yang jadi inti dari harga diri dan makna hidup kita semua. Di zaman kita sekarang, kita ini kayak kejebak di antara dua pilihan ekstrim. Di satu sisi, ada yang seolah-olah mendewakan manusia, menempatkan kita di puncak segalanya. Tapi di sisi lain, ada juga pandangan yang merendahkan kita jadi cuma sekedar, ya hewan yang pintar. Nah, dilema inilah yang bikin kita bingung. Sebetulnya, di mana sih posisi kita di alam semesta ini? Oke, untuk mengurai kebingungan ini, kita akan lewati 5 tahap. Kita mulai dari pertanyaan soal kemanusiaan itu sendiri, lalu kita masuk ke konsep diciptakan segambar dengan Allah, lanjut ke misi awal kita, kondisi dunia yang ideal pada awalnya, dan terakhir, apa relevansinya buat kita hari ini. Yuk kita mulai dari akarnya dulu. Di dunia yang rasanya makin cepat berubah ini, definisi tentang siapa kita jadi makin kabur. Padahal memahami siapa kita, identitas kita, itu adalah langkah paling pertama untuk bisa memahami tujuan hidup kita. Nah, di tengah semua kebingungan ini, sebuah naskah kuno dari Kitab Kejadian justru menawarkan sebuah jawaban yang, wah, radikal dan unik banget. Jawaban itu terbungkus dalam 2 kata dari bahasa Latin, imago Dei. Imago Dei. Artinya, secara harfiah adalah gambar Allah. Ini adalah sebuah konsep teologis yang bilang kalau kita, manusia, diciptakan menurut gambar dan rupanya. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal kemiripan fisik ya. Ini lebih ke sebuah peran agung. Kita ini dirancang untuk jadi perwakilannya, duta besarnya, atau cerminan karakter Allah di bumi. Lantas, apa aja sih yang termasuk dalam gambar ini? Para ahli biasanya menyoroti beberapa anugerah yang luar biasa. Pertama, akal budi, yaitu kemampuan kita buat berpikir bernalar. Lalu, ada kehendak bebas, kekuatan untuk memilih secara sadar. Dan yang gak kalah penting, hati nurani, semacam kompas moral di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah tahu identitas kita sebagai imago Dei, muncullah sebuah tujuan. Manusia itu nggak cuma diciptakan untuk ada, tapi untuk melakukan sesuatu. Misi pertama yang diberikan kepada manusia ini sering banget disebut sebagai mandat budaya. Kuncinya ada di Kejadian 1 ayat 28. Di sana ada serangkaian perintah, berkembang biak, penuhi bumi, taklukan, dan berkuasa. Tapi, disinilah sering banget terjadi salah paham. Apa sih sebetulnya arti dari kata taklukanlah dan berkuasalah itu? Kedengarannya agak keras ya. Nah, disinilah letak poin krusialnya. Kata taklukanlah itu berasal dari kata Ibrani, kabash. Kalau kita pelajari lebih dalam, ini bukan soal menaklukkan dengan kekerasan. Justru sebaliknya, kata ini konteksnya ditujukan pada bumi yang tak hidup, tanah, sumber daya, dan mengacu pada tugas untuk mengolah, mengembangkan, dan memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya ya seperti bertani atau membangun. Begitu juga dengan kata berkuasalah atau radah dalam bahasa Ibraninya. Kata ini ditujukan untuk makhluk hidup. Jadi ini bukan soal jadi diktator yang semena-mena, tapi lebih seperti pemerintahan seorang raja atau gembala yang bijaksana atas kawanannya. Mandat ini adalah panggilan untuk merawat, menjaga keharmonisan, dan bertindak sebagai manajer yang bisa dipercaya atas ciptaan Sang Pencipta. Perlu kita ingat, mandat ini diberikan dalam sebuah konteks dunia yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Dunia pada mulanya itu digambarkan sebagai sebuah tempat yang, penuh harmoni, berkelimpahan, dan sama sekali tanpa kekerasan. Sekarang, mari kita lihat sesuatu yang luar biasa. Teks ini secara jelas banget merinci pola makan asli untuk semua makhluk hidup. Coba deh perhatikan baik-baik, apa yang ditetapkan sebagai makanan, baik untuk manusia maupun untuk hewan. Yep, Anda tidak salah baca. Menurut teks ini, pada awalnya tidak ada yang namanya karnivora. Baik manusia maupun hewan, semuanya diciptakan sebagai herbivora. Tidak ada rantai makanan yang isinya saling memangsa dan membunuh. Ini adalah gambaran sebuah dunia yang, damai secara radikal. Dan yang lebih menarik lagi, bahkan di dunia modern kita sekarang, kita masih bisa loh melihat sisa-sisa atau jejak dari desain asli ini. Banyak hewan yang kita kira karnivora tulen, ternyata bisa hidup dari tumbuhan. Mulai dari koyote yang doyan buah, beruang yang bisa bertahan hidup cuma dengan makan buah beri,
Sampai ada kasus seekor singa yang terkenal banget karena menolak makan daging. Ini semua seolah jadi petunjuk bahwa sifat karnivora mungkin adalah perkembangan di kemudian hari. Oke, jadi apa hubungannya semua ini dengan kita sekarang di abad ke-21? Ternyata, konsep-konsep kuno ini punya implikasi yang sangat nyata dan penting banget buat kehidupan kita hari ini. Jadi, kalau kita memahami mandat budaya ini dengan benar, sebagai tugas untuk mengolah dan memerintah dengan bijaksana, peran kita di dunia ini langsung berubah total. Kita bukan lagi penakluk yang eksploitatif, tapi penjaga yang peduli. Kita bukan penjara sumber daya, tapi manajer planet yang bertanggung jawab. Inilah poin utamanya. Identitas kita sebagai Imago Dei memberi kita martabat yang tak ternilai harganya. Kita bukan sekedar produk kebetulan evolusi, tapi kita juga bukan dewa. Kita adalah gambar Allah yang diberi tugas suci. Dan martabat ini datang sepaket dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kepada sesama manusia dan kepada seluruh planet ini. Penelusuran kita ini akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang sifatnya sangat pribadi. Jika kita diciptakan untuk menjadi representasi Allah di bumi, lalu bagaimana kita bisa mewujudkan panggilan itu dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, dan dalam cara kita merawat dunia di sekitar kita? Pertanyaan ini saya serahkan untuk Anda renungkan.